sehat Bapak. Gimana lancar-lancar urusan sekolah? Lancar, alhamdulillah. Ini tahun keberapa Bu? IKN-nya? Untuk IKN tahun kedua Bapak. Yang dilaksanakan itu kelas berapa? Ini tahun kedua kami tambah untuk di kelas 2 dan kelas 5. Kalau di tahun pertama ada di kelas 1 dan kelas 4. Ya, jadi ini Bu, kedatangan saya ke sini sesuai jadwal yang telah kita sepakati bahwa kita akan berbicara mengenai apa saja yang telah dilakukan selama program sekolah muda ini, dan juga harapan saya ada info-info baiknya, tetapi ya tidak menutup kemungkinan ada masalah di sekolah ini. Jadi harapan kita di SDN Karangmalang ini dengan menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di sekolah ini sehingga kita bisa mendiskusikan bersama-sama. Keberatan enggak? Tidak Bapak. Sangat berterima kasih atas waktunya sehingga nanti kami bisa melaksanakan IKN dengan baik. Tidak sibuk ya? Tidak. Yakin tidak mengganggu? Tidak Bapak. Oke, silakan menyampaikan permasalahan yang ada di sekolah ini. Iya, terima kasih Bapak. Untuk di SDN Karangmalang 1 ini permasalahan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kurikulum merdeka ada beberapa Bapak. Yang pertama di sini adanya kendala PTK, di mana ada beberapa guru yang pensiun dan kemudian ada yang mutasi ke SD lain. Kemudian juga untuk pelaksanaan kurikulum sendiri, penerapan paradigma baru itu ada beberapa permasalahan dalam penerapan di intrakurikuler maupun di P5 atau proyek promoter profil belajar Pancasila. Itu ya, ini kendala yang dihadapi di SD Karangmalang 1 ini tentang PTK yang mutasi dan pensiun. Yang kedua, pelaksanaan IKN baik itu Islam masih perlu pengembangan ya. Ya, terima kasih. Terus harapannya Ibu di dalam diskusi ini nanti apa yang diharapkan? Ya. Untuk harapan kami tentunya kami bisa mensukseskan pelaksanaan kurikulum merdeka di SDN Karangmalang 1, kemudian meningkatkan kompetensi guru sehingga bisa betul-betul memahami kurikulum merdeka dan menerapkannya, sehingga nantinya para siswa juga sesuai dengan harapan kami, yaitu bisa terbentuk atau terwujudnya profil pelajar Pancasila yang berprestasi dan berwawasan lingkungan. Ibu masih semangat untuk memperjuangkan ini? Pastinya. Terima kasih luar biasa. Kemudian Bu, saya tanyakan dulu. Tadi Ibu bilang ada guru yang mutasi. Berapa orang Bu? 2 orang, yang satu pensiun dan kemudian yang satu mutasi untuk di SD lain. Dan itu sudah melaksanakan IKM pada tahun pertama, sehingga memang hanya tertinggal 1 guru yang sangat expert atau mampu dalam kurikulum merdeka. Terus ini permasalahan apa yang ditimbulkan dari yang dirasakan Ibu dengan mutasi dan pensiunnya tadi? Ya, terima kasih. Karena memang yang paham betul dan sudah dideklar, kemudian sudah melaksanakan itu ada yang mutasi, sehingga kita kekurangan guru yang paham akan kurikulum merdeka, dan ada beberapa guru yang baru sehingga mereka belum memahami dan belum melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi itu jadi permasalahan atau kendala dalam IKN kami. Jadi ada yang mutasi, ada yang pensiun, tetapi sudah terganti. Sudah ada Bapak dari P3K, dan kebetulan PTK ini masih muda dan baru, sehingga kami harapkan juga semangatnya luar biasa untuk maju. Jadi secara jumlah cukup ya menggantikan yang Jumlah pensiun, cukup, insya Allah. mutasi. Jadi tidak ada hambatan kekurangan guru. Tidak ada untuk guru, hanya untuk penjaga memang tidak ada Bapak. Jadi itu tetap menjadi nilai juga untuk kami. Terus ini kompetensi guru yang baru ini kira-kira untuk digerakkan di dalam program sekolah ini
Ada nggak Untuk kompetensinya? kompetensi guru yang baru ini yang kami lihat di sini mereka mempunyai semangat untuk maju, kemudian secara kemampuan untuk menggunakan TIK itu juga baik, sehingga untuk kolaborasi pun antara teman guru ya itu juga bagus. Jadi sosialisasi mereka juga alhamdulillah kerjasamanya juga bisa, sehingga semoga nanti kedepannya bisa lebih baik. Jadi kalau boleh tanya tentang guru yang baru ini, tentang program PSP sudah memahami atau masih perlu dikembangkan? Tetap perlu dikembangkan ya Pak, karena memang untuk IHT kami baru melakukan beberapa kali kepada teman-teman yang baru ini, kemudian di komunitas belajarnya pun kami juga baru melaksanakan beberapa kali dan belum rutin. Jadi intinya guru yang baru ini siap untuk menyambut kelanjutan dari PSP yang ditinggal yang pensiun dan mutasi tadi. Siap. Ya, luar biasa. Kemudian tentang tadi yang kedua permasalahan tentang implementasi kurikulum merdeka. Ya. Permasalahan yang muncul di SD ini. Ya, karena memang belum semuanya paham Pak. Untuk yang kelas 1 itu sudah melihat dari pelaksanaan yang tahun kemarin, sehingga paling tidak sedikit banyak sudah mengerti bagaimana pelaksanaan implementasinya di kelas. Kemudian yang baru itu di kelas 2 dan kelas 4, nah itu masih sangat perlu untuk mengembangkan pemahamannya, sehingga nanti dengan teman-teman itu bisa berkolaborasi. Terus sekarang ini sejauh mana perkembangan positif yang sudah dilakukan selama implementasi kurikulum merdeka ini? Ya, di implementasi kurikulum merdeka ini di intrakurikuler, kemudian di sini juga teman-teman sudah berkolaborasi ketika komunitas belajar kita aktifkan, kemudian juga dari PMM juga belajar dari webinar seperti itu, sehingga mereka ada gambaran tentang pelaksanaan kurikulum merdeka di dalam intrakurikuler maupun di dalam pelaksanaan P5. Tetapi memang belum maksimal, sehingga masih ada beberapa hal yang perlu diluruskan dalam P5 seperti itu, maupun pembelajaran diferensiasi dan berpusat pada peserta didik. Jadi intinya gini, guru-guru yang ada di sini menyadari akan perubahan kurikulum dan harus disikapi dengan paradigma baru. Iya. Terus upaya yang sudah dilakukan untuk menambah wawasan tentang kurikulum merdeka ini? Ya, terima kasih. Untuk upayanya memang kami belum maksimal Pak, karena terkendala waktu, kegiatan yang bersamaan, kemudian juga kompetensi guru yang kurang tadi dalam intern kita, sehingga teman-teman juga masih perlu banyak belajar, sehingga di sini kendalanya juga masih banyak untuk memahamkan. Di sini untuk kami baru komunitas belajar baru beberapa berjalan, belum rutin. Kemudian juga kita bersama-sama kalau waktu luang itu meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama dari PMM seperti itu. Kemudian dari webinar-webinar teman-teman yang mempunyai kemampuan itu kita minta untuk mengimbaskan ke teman yang lain. Kemudian juga melihat praktek pembelajaran dari teman-teman yang sudah melaksanakan IKM sebelumnya. Jadi budaya kolaborasi sudah tertanam ya? Insya Allah sudah. Terus ini, apakah sudah melaksanakan kebiasaan merefleksi setelah mereka mengajar, terus kumpul-kumpul melakukan refleksi tentang apa yang telah dilakukan? Ya, untuk refleksi memang belum berjalan dengan baik, dan di sini memang refleksi hanya kita laksanakan pada saat kita sharing, pada saat istirahat seperti itu. Jadi belum secara rutin juga melaksanakan refleksi Bapak. Jadi masih berbincang-bincang santai seperti itu, diskusi santai dengan Bapak Ibu yang lain. Jadi kalau refleksi itu dibiasakan setelah mereka mengajar itu
kumpul sambil ngobrol, melakukan refleksi tentang pembelajaran itu menurut Ibu gimana dan nilai positifnya? Ya, sangat positif Bapak, karena memang merefleksi apa yang telah kita laksanakan, melihat kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan yang ada di kelas yang kurikulum merdeka, sehingga memang nantinya kita harapannya bisa mencari untuk menutupi kekurangan tersebut. Terima kasih, luar biasa. Terus kemudian ini Bu, saya mencari apa ya, nilai-nilai positif dari apa yang disampaikan tadi, permasalahan yang disampaikan di tadi yang pertama tentang PTK, tentang mutasi dan pensiun, dan ternyata sudah ada guru itu yang mempunyai kemampuan dan semangat yang luar biasa. Kemudian tentang pelaksanaan IKM baik intra, ekstra maupun P5 itu ya masih dalam proses belajar, tetapi ada semangat untuk saling belajar, saling kolaborasi, dan perlu adanya dibangun refleksi untuk peningkatan selanjutnya. Kemudian dari situ ternyata di sekolah ini luar biasa kemampuannya sudah jangan pahami sebenarnya dari sisi PTK dan dari semangat bisa berkembang di sini. Jadi setelah mengetahui hal-hal yang kita sampaikan tadi, punya kasih gambaran untuk mengatasi permasalahan yang bisa terjadi. Menurut saya memang kolaborasi ini sangat dibutuhkan, sehingga untuk melaksanakan komunitas belajar, kemudian saling refleksi diri. Nah, di sini perlu suatu pertemuan forum yang bisa mewadahi mereka secara rutin, sehingga mereka nanti bisa meningkatkan kompetensinya dan melaksanakan kurikulum merdeka ini. Terus tentang peningkatan kegiatan pembelajarannya dari apa yang dipunyai potensi-potensi di sekolah ini, gimana gambaran terutama implementasi intrakurikuler? Untuk implementasi intrakurikuler di sini kami tetap belajar banyak dari teman-teman nanti untuk berbagi praktek baiknya, sehingga untuk pelaksanaan intrakurikuler maupun P5-nya nanti juga bisa tepat sasaran. Terus pendukung apa yang ingin diwujudkan di SD ini dalam meningkatkan guru dan kualitas pendidikan? Ya, untuk pendukung, insya Allah dari PTK semangatnya kami motivasi untuk lebih semangat lagi dalam penerapan kurikulum merdeka ini dengan berkolaborasi dengan teman-teman, sehingga mereka tidak merasa sendiri, sehingga punya semangat untuk maju dan berubah. Kemudian juga dari kompetensi PTK sendiri yang sudah memiliki kemampuan untuk penggunaan TIK, sehingga itu juga kita manfaatkan untuk berbagi praktek baik tentang penggunaan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk pembelajaran intrakurikuler. Kemudian juga berkolaborasi dengan orang tua dan maupun mitra di luar sekolah yang nantinya bisa mendukung pelaksanaan P5. Masyarakat dan wali murid terlibat ya? Iya. Sekarang ini Bu, tentunya hal baru kan perlu belajar. Sarana belajar untuk mendukung guru di dalam pemahaman IKM ini. Sarana insya Allah di sekolah ini ada beberapa yang bisa digunakan Bapak. Ketika pembelajaran yang menyenangkan itu ada Satras LCD yang bisa kita gunakan, kemudian juga ada Chromebook dari bantuan yang kita punya, sehingga itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar anak-anak, juga sebagai aplikasi yang menyenangkan untuk pembelajaran. Tentang platform Merdeka Mengajar dimanfaatkan. Ya, kemudian juga untuk platform Merdeka Mengajar rencana memang itu juga menjadi
topik kita dalam komunitas belajar, sehingga kami bisa belajar bersama-sama walaupun itu di pembelajaran mandiri, tapi kita bahas bersama sehingga nanti kita bisa satu pemahaman seperti itu. Terima kasih dari apa yang Bapak sampaikan, ternyata mempunyai gambaran rancangan solusi permasalahan yang dihadapi. Iya, semoga bisa solusi yang baik. Ternyata ketemu ya Mas, solusinya. Iya. Nah, sekarang gini Bu, setelah Ibu punya gambaran rancangan, sekarang sebagai komitmennya gimana tindak lanjut untuk mewujudkan apa yang kita rencanakan tadi. Ya, dengan penjadwalan yang rutin, tentang instruksi ini insya Allah akan kita laksanakan setiap minggu. Kemudian komunitas belajar akan kita laksanakan juga pada setiap bulannya di minggu pertama di hari Senin. Jadi semoga nanti kita laksanakan secara rutin dan bisa mengatasi permasalahan yang ada. Yang jadwal yang bulanan, kemudian yang hari-hari biasa. Nah, hari biasa insya Allah nanti setiap istirahat kita bisa saling sharing, kemudian bisa jadi untuk supervisi kita berikan teman sejawat untuk melihat sekaligus mempelajari apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang sudah dikenal. Kemudian apakah kebijakan sekolah ini untuk mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru, misalnya untuk anggaran dananya? Ya Bapak, untuk kita tetap mengadakan beberapa IHT untuk peningkatan kompetensi, sehingga kita memerlukan juga narasumber dari luar yang bisa memberikan pencerahan yang lebih baik pada penerapan IKN. Terima kasih, luar biasa sekali. Jadi dari awal sampai saat ini tentunya kita Ibu yang tadinya sudah menyampaikan permasalahan, sekarang sudah merasakan menemukan solusinya. Alhamdulillah, insya Allah sudah lebih terang. Yakin bisa dilaksanakan? Insya Allah. Siap dan yakin kalau SD Karangmalang ini bisa melaksanakan dengan baik. Insya Allah dengan semua PPK yang ada di sini, dengan semangatnya Bapak Ibu guru, semoga kami termotivasi untuk bisa melaksanakan. Terima kasih, luar biasa sekali. Hari ini Ibu bisa menemukan solusi terbaik. Terima kasih banyak. Karena waktu, akhiri saja pertemuan ini. Saya berharap apa yang sudah menjadi rancangan di kepala sekolah tadi bisa terus diwacanakan datang dan masalah itu bisa diselesaikan. Karena saya mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada kurang dan saya tetap mendukung dan berdoa semoga kurikulum Merdeka di SDN Karangmalang saat ini bisa berjalan dengan sebaik. Terima kasih Bu.